Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Teknik Green Building yang beranggotakan Raihan Dafa Hukama dengan NIM F44190055, Muhammad Farah Robani dengan NIM F44190088, dan Muhammad Arik Irsyad dengan NIM F44199000. Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim yang terjadi sekarang ini adalah wujud nyata dari gagalnya model pembangunan global. Pernyataan ini tidaklah berlebihan, mengingat dari banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa kesalahan manusia dan penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya alam adalah alasan utama terjadinya krisis dan bencana ekologis di mana-mana. Sektor energi merupakan sektor yang penting di Indonesia karena selain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri, juga sebagai komoditi ekspor. Tetapi, pertumbuhan ekonomi ini juga dapat membawa dampak yang negatif bagi sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah. Dampak negatif tersebut dapat berupa pencemaran sebagai akibat dari penggunaan energi. Penggunaan energi dapat mencemarkan lingkungan karena adanya limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran energi fosil seperti partikel SO2, NOx, dan juga karbon dioksida. Hal lain yang baik untuk dilakukan adalah mengurangi laju kerusakan hutan, meningkatkan reboisasi, mengurangi emisi metan, mengalahkan perilaku hemat energi, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Selain sektor energi, sektor bangunan juga berkontribusi penting dalam terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Pembangunan kota dapat menaikkan suhu lokal kota di mana laju kenaikan suhu sebanding dengan laju pembangunan kota. Perkembangan pembangunan yang sangat pesat menyebabkan semakin sempitnya lahan hijau, dan sekarang lahan-lahan hijau telah banyak dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan dan jalan yang beraspal. Peningkatan luas permukaan tanah yang dibangun dengan beton atau aspal menyebabkan sinar matahari akan dipantulkan lagi ke atmosfer sehingga akan meningkatkan suhu udara. Berdasarkan data dari World Green Building Council, bangunan gedung setidaknya menyumbangkan 33% emisi karbon dioksida, mengkonsumsi 17% air bersih, 25% produk kayu, 30-40% penggunaan bahan mentah, dan 40-50% penggunaan energi untuk pembangunan dan operasionalnya. Persentase terbesar dari penggunaan energi pada bangunan ini digunakan untuk pemanasan, pendinginan, maupun pencahayaan bangunan. Hal ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, khususnya hunian dan perkantoran. Menurut Global IPC Global Status Report, pada tahun 2060 diprediksi luasan dasar bangunan meningkat 2 kali dari kondisi eksisting. Selanjutnya ada upaya-upaya yang dilakukan di sektor bangunan untuk berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Dari kelompok kita itu membagi menjadi 3 bidang, yaitu ada bidang keciptakaryaan, bidang jalan dan jembatan, dan bidang penataan ruang. Dari bidang keciptakaryaan sendiri itu mempunyai strategi mitigasi yang dilakukan dengan mengembangkan desain bangunan hemat energi, teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yakni tidak mengemisikan gas-gas rumah kaca ke atmosfer, serta mengembangkan konsep pengelolaan sampah domestik sesuai prinsip reduce, reuse, recycle atau yang biasa disebut 3R. Nah, untuk dari bidang jalan dan jembatan sendiri, strategi mitigasi yang dilakukan yakni menghindari pembangunan jalan yang melewati kawasan lindung. Konsep jaringan transportasi jalan juga terus diperbaiki untuk mengurangi kemacetan pada kawasan perkotaan, sekaligus mengurangi emisi kendaraan bermotor. Pembangunan jalur pedestrian dan sepeda serta pemanfaatan lahan dan meja jalan untuk kebutuhan penghijauan. Nah, untuk di dalam bidang penataan ruang, strategi mitigasi yang dilakukan dengan mendorong tercapainya 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota dan 30% dari luas DAS untuk hutan lindung dan kawasan konservasi, serta mengarahkan pembentukan struktur dan pola ruang kawasan perkotaan yang lebih efisien, sehingga terhindar dari urban sprawling. Di samping itu juga dilakukan kampanye tertib tata lingkungan serta mengutamakan kearifan lokal dalam menata ruang pada daerah terisolasi atau tertinggal.